Tapi udah masuk ke ini ya? Udah masuk ke materi, ke soal-soalnya ya? Belum Pak. Oke, ini kita pengenalan rumusnya aja dulu ya. Oke. Ini seperti biasa nih Papa pakai pen tab supaya untuk mengerjakannya. Nah ini kalau ini untuk data tunggal, tapi ini harus kamu harus tahu dulu istilah-istilah dalam statistik ya. Lumayan banyak istilah-istilah dalam statistika. Sebenarnya ini pelajaran SMP atau SD yang lebih sulit lagi untuk data berkelompok ya. Kan waktu SMP mungkin udah belajar ya tentang statistik ya. Kalau ada statistik, ya kan? Tapi waktu itu hanya masih data tunggal. Sekarang sudah datanya dikelompok-kelompokin. Itu makanya namanya datanya berkelompok. Ya. Jadi datanya udah dikelompokin karena sudah banyak dia ininya datanya. Jadi harus dikelompokkan. Nah, ini untuk menghitung rata-rata berarti X1 tambah X2 dijumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data, ya kan? Itu kalau untuk yang rata-rata ya. Nah, ya kalau yang ini Bapak udah nggak usah terlalu jelasin deh. Ini kan nggak terlalu penting lah ini. Nah, ini statistika ya pengertiannya. Beberapa istilah dalam statistika, populasi, sampel, pengertian datum. Datum itu maksudnya datanya ya, data ke sekian gitu. Kayak gini kan data ke-1, data kedua, data ketiga, datum. Ya, nanti kalau ada istilah datum itu maksudnya data. Ya, kemudian nah ini kita lewatin aja. Nah, kemudian penyajian data ada yang bentuk tabel, datum. Ya, jadi ini belajarnya ini khusus ya. Makanya ini ada khusus kuliahnya ya nanti ya. Ini jurusan ini habis itu. Oke, tadi ada nge-lag dikit ya, kita lanjutkan lagi ya, Dita. Oke, Pak. Ini kita share lagi. Nah, ini tabel turus tuh banyaknya data biasanya. Ini kok nggak ada gambarnya ya? Nah, ini 55 biasanya ya. Turus itu kan 55, pagernya 3, 4, 5. Ini 5 gitu ya. Ada 8 berarti ini 5, ini 3 gitu kan ya. Nah, itu tentang gitu aja sih ya. Kemudian lanjut diagram garis kan ini waktu ini belajarnya khusus ya, statistika itu kita harus detail ya. Makanya dia ada kuliahnya ya, khusus ini kan. Ini kan ada kerjanya juga khusus ini, Badan Pusat Statistik nanti ya. Jadi yang belajar tentang kayak di kelurahan gitu ya kan, ada gambar-gambar diagram batang, diagram garis gitu kan. Ya, data-data begitu itu belajarnya begini. Nah, ini diagram garis nih. Nah, ini diagram garis waktu SD mungkin udah pernah lihat. Diagram batang juga udah ini. Nah, ini diagram batang. Diagram lingkaran seperti ini. Nah, data tunggal nih yang Bapak jelasin. Tadi rata-rata udah ya, modus sekarang. Modus itu data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar ya. Median itu
untuk n ganjil ya, ini rumusnya ada nih ya. X kalau dia datanya ganjil jumlahnya ya, ini bisa coba saya besarnya ini. X n plus 1 per 2 untuk data ganjil mediannya. Kalau datanya genap, xn ditambah xn plus 1 per 2 ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian jangkauan adalah data terbesar kurangi data terkecil. Bentar. Lumayan banyak rumusnya, jadi rumus-rumus yang penting-pentingnya aja. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Ada Q1, ini kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, ya kan? Nah nanti hitungnya ada lagi nih. Ya. Simpangan kuartil itu rumusnya setengah dikali Q3 kurang Q1. Jadi Q3 tuh kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Kalau simpangan rata-rata rumusnya 1/n. Jadi ini rumusnya nih harus dihafal ya ini. 1/n dalam kurung harga mutlak. Kalau harga mutlak itu maksudnya kalau dia bilangannya negatif tetap dianggap positif gitu ya. Nih X1 kurang X rata-rata, dicari dulu rata-ratanya. X1 ini maksudnya data ke-1, data kedua, X2, XN, data kesekian gitu ya. Nah, nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Nah, kemudian ragam. Ragam atau variansi. Rumusnya 1/n kali X1 dikurang X rata-rata kuadrat ditambah X2 kurang X rata-rata kuadrat dan seterusnya. Ragam. Ya, nilainya itu X kuadrat. Ya. Untuk mencari simpangan baku berarti cukup diakarkan saja akar dari ragam. Nah, nanti kita lebih ngertinya kalau kita udah contoh soal ya. Nah, ini sekarang menghitung data berkelompok. Rataan seperti ini juga ya, F1 kali X1 tambah F2 kali X2 dan seterusnya dibagi dengan F1 tambah F2 ini frekuensinya. Nah, modusnya kalau modus ya, modus itu rumusnya modus L tepi bawah, ini tepi bawah kelas modus. Nah, nanti Bapak jelasin nih maksudnya apa ya. Ini tahu rumusnya aja dulu ya. D1 per D1 tambah D2. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D1 selisih frekuensi kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Ya. Kemudian ini kuartil bawah. Kuartil bawah. Ini rumusnya kuartil. Ya. Jadi median itu sama juga dengan kuartil tengah ya. Median. Median itu sama juga dengan kuartil tengah. Nah, ini ya. Jadi kita nanti lebih jelasnya lagi ya. Ini tentang rumusnya aja dulu. Nah, coba kita lihat latihan soalnya sedikit ya.
supaya lebih jelas. Nah, ini ya. Ya kan? Latihan coba nih, Bapak pakai Pentap. Median dari data pada tabel di bawah ini adalah berapa mediannya, ya kan? Oke. Median. Di depan panas. Oke, median ya. Kelihatan median? Iya, Pak. Oke. Ini rumusnya. Jadi kita hitung dulu jumlah frekuensinya nih, kita hitung berapa nih. Dijumlahin dulu nih. Nah, 6 tambah 8, 14 ya kan? 14 tambah 6, 20. Berarti ini 20. Ini 20. 2, 3, 4, 4 tambah 4, 8, 9, 10. 100 jadi. Jumlah frekuensinya 100 ya kan? Ya. Nah, ini median. Kita tentukan dulu ininya, kelas mediannya. Kelas median dia ada di mana? Caranya adalah kita bikin dulu, kita hitung setengah dikali 100 berapa? 50 kan? Nah, 50. Nah, kita kemudian ya. Ini kok ada 2 ya di sini. Nah, jadi kita hitung dulu kelas. Oh iya. Tadi ini berapa? 100 ya? Iya, Pak. Nah, kemudian kita tulis dulu rumusnya. Median itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas C adalah panjang kelas dikali 1/4 N, ini kan setengah N, maksudnya ini setengah N dikurang dengan frekuensi kelas median sebelumnya dibagi dengan frekuensi mediannya. Nah, gitu rumusnya ya. Nah, tepi bawah kelas modus kita lihat setengah dari 100 tadi berapa? 50 ya. 50. Nah, kita hitung nih frekuensinya sampai 50 di mana? 6 tambah 10 kan 16 ya. 16 tambah 18 berapa tuh? 16 tambah 18 34. 34. Nah, belum. 34 tambah 40 54. Nah, berarti di sini 54 ya? Berarti dia 50 itu kan ada di antara 54 ya di sini ya. Sebelum 54 ya.
Berarti dia di sini. Iya deh. Nah, Ya kan? 3 berapa? 8 tambah 34, 32 tambah 40, 74 ya? 74. 74. 50-nya itu kan ada di sini berarti ya. 74 ya, masih ada di sini. Oh, Ya. Nah, berarti tepi bawah kelas modus tuh ini yang paling kiri, ini namanya tepi bawah. Tepi bawah tapi dikurangin 0,5. 16-nya ini 16-nya ini dikurangi 0,5. 16-nya dikurangi 0,5. Jadi berapa? 15,5 ya kan? Nah, berarti ini tepi bawah kelas modusnya adalah 15,5. Ditambah C ini panjang kelas. Panjang kelas ini cukup dikurangin aja ini ke sini sama semua. 8 dikurang 4. 4. Kok ini beda ya? 16 ini salah kayaknya nih. Ini harusnya sama nih, harusnya stabil nih. Ini 4. Bener ya? 8 kurang 4 Bener. 4 ya? Sama ya? Bener ya? Sama ya? Ya, berarti panjang kelasnya 4. 4 dikali dalam kurung. Berarti panjang kelasnya sama ya? 4 ya, ini 4, ini ke sini juga 4, ini selisihnya 4, ini ke sini 4, 4 ya. Nah, setengah dari N. Tadi setengah dari N berapa? 50 kan? 50. 50 dikurang frekuensi sebelumnya. Nah, sebelumnya ini kita jumlahkan nih, ini ke sini nih berapa tadi sebelumnya? Apanya yang dijumlahin? Ini frekuensi sebelumnya. Sebelum kelas median. 6 tambah 10 tambah 18. 34. 34 kan? 40-nya nggak keikut ya? Nggak ikut. Dia kan 40 ini kan dia menunjukkan bahwa itu kelas median aja dulu kan. Oke. Nanti kelebihan lah hasilnya. Kalau 40-nya juga kan negatif. Ya kan? Nah, itu. Ini frekuensi sebelum, maksudnya F sub ini frekuensi sebelumnya, sebelum kelas median. Nah, ini ya, tapi ini Bapak record ke Bapak rekam nanti kalau memang mau dipelajari ulang nanti saya kasih linknya ya. Oke. Nah, ini 50 kurang 34 per frekuensi mediannya adalah yang ini. 40 ini. 40. Berarti sama dengan kita tinggal hitung. 15,5 tambah ini kan coret, ini coret, bagi 4 ini 1, ini dibagi 4, 10. 50 kurang 34 berapa tuh? 16 ya? Nah, 16 bagi 10, 1,6 ya? Nah, 1,6. Nah, 15,5 tambah 1,6, 17,1. Jadi 17,1 mediannya. Jadi mediannya 17,1. Atau median itu biasa disebut, median itu sama juga dengan Q2. Q2 atau kuartil tengah juga bisa disebut ya sebutannya. Kuartil tengah. Nah, jadi hasilnya mediannya berapa? 17,1 ya. Oke. Jadi ini mau nggak mau ngafalin si rumusnya juga ya? Iya, rumusnya makanya harus dituliskan dulu. Ya, tuliskan dulu rumusnya
supaya bisa hafal. Jadi median, tepi bawah median, ini median, tepi bawah mediannya. Median ditambah C, C itu panjang kelas. C itu panjang kelas dikali. Nah, ini kalau dia Q2, ini kan rumusnya kan ini kan harusnya ini I per 4 kali N. Tapi karena dia ini kuartil kedua, kuartil tengah, berarti ini jadi I-nya jadi 2. Kan? 2 per 4 kali N. Jadi sama juga dengan setengah kali N. Nah, setengah kali N. Kalau dia kuartil pertama berarti Q1. Q1 berarti I-nya jadi 1. 1. Kalau Q3 berarti I-nya 3 jadi. 3 per 4 dari 100. Ya. Tapi rumusnya tetap sama. Cuman beda di setengah, seperempat, 2/4. Beda di sini sama yang frekuensi sebelumnya kan. Nanti kan misalnya ya, kita mau cari Q1 ya. Ya kan, Q1 atau kuartil bawah. Q1-nya berarti tepi bawah rumusnya, tepi bawah Q1 dulu. Ditambah panjang kelas tetap panjang kelas. Panjang kelas dikali ini berarti 1/4 N ya. Dikurangin frekuensi sebelumnya per F1 berarti bukan frekuensi median lagi, bukan F2 lagi. Nah, ini rumusnya ini. Ya. Oh. Jadi kita harus tentukan dulu dia kelas kuartil bawah di mana? Kelas kuartil bawah. Nah, dengan cara pakai rumus tadi ini. 1/4 kali N nih kan. Berarti 1/4 kali 100 ya kan. Nah, 100 bagi 4 berapa tuh? 25. 25. Jadi kita tentukan dulu kelas kuartil bawahnya di mana. Nah, di sini nih, dari sini 6 tambah 10 16 ya. 16. Masih belum nyampe ke 25 kan? Berarti dia ada di sini. 16 di sini 34. Berarti ini kuartil bawah di sini, kelas kuartil bawah yang ini. Sorry. Nah. Yang ini dikurangi nih, 12-nya ini kurangin 0,5. Berarti 11,5 ya kan? Berarti ini 11,5. Ini 11,5 ditambah panjang kelasnya tetap sama. Panjang kelasnya tetap 4 ya. 4 dikali dalam kurung
1/4 kali N tadi berapa? 25 ya? 25 dikurang frekuensi sebelumnya. Ya, ini sebelumnya ini tadi 10 tambah 6. 6 tambah 10. 16 ya. 16 per F1-nya tadi F1 di sini. 18. Nah, ini 18. Nah, ini tinggal dihitung nih berapa nih. 11,5 tambah 4 kali 25 kurang 16. 9 ya. 9 per 18 setengah. 4 kali setengah, 4 bagi 2, 2. 11,5 tambah 2, 13,5. Berarti ini Q1-nya nih. Ini Q1, yang ini Q2 tadi 17,1 ya. Oke, Pak. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya Q3-nya ya. Q3-nya. Kita mau hitung Q3-nya. Q3 sama dengan rumusnya tepi bawah Q3 tambah panjang kelas dikali dalam kurung 3/4 N. Ini jadi 3/4 ya. Dikurang frekuensi sebelumnya per F3. Nah, ini ya. Nah, kita tentukan dulu, kita cari dulu kelas Q3-nya kuartil atasnya di mana? Berarti tadi kan I/4 kali N. Ya kan? Nah, berarti kita cari nih. I-nya karena Q3 berarti I-nya 3. 3/4 kali N-nya tadi kan 100 ya. 100 bagi 4, 25, 25 kali 3, 75 ya kan? Ya, ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, 75 itu kita hitung lagi nih. 6 ke sini 10, 16, 34. 34 tambah 40, 74 ya. Masih belum nyampe kan? Berarti Q3-nya di sini. Ini kelas Q3 nih. Karena sini kan 74 nih. 74 tambah 16, 90 ya. 90, 75 kan ada di sini. Ada di range sini. Berarti ini
tepi bawah Q3 ini 20-nya dikurangin 0,5. Yang kiri ini ya. Ini tepi bawah. Tepi kiri. Ini tepi bawah, ini tepi atas. Berarti dikurangi 0,5, berarti 19,5 ya. 19,5 tambah panjang kelasnya sama ya, panjang tetap kelasnya ya dia, tadi Pak. C-nya 4 tetap ya kan? 4 kali dalam kurung 3/4 N tadi ini dia nilainya yang udah kita hitung. 75 ya. 75 dikurangin frekuensi sebelumnya tadi dari sini ke sini. 74 ya. 74. Per F3-nya yang ini. 16 ya. Berarti 19,5 tambah 4 dikali dalam kurung 75 kurang 74 1 ya. 1/16. 1/16 berarti 4 ini dibagi 4 1. Ini dibagi 4 4 ya. 1 bagi 4 itu kan 0,25 ya. Berarti 19,5 ditambah 0,25. 19,5 ditambah 0,25. Jadinya 19,75 ya. Nah, 19,75. Ya, ini nilai Q3-nya. Oke? Ngerti nggak, Dit? Ada yang mau ditanya nggak? Ngerti, Pak. Oke. Jadi nilai Q1 itu kuartil bawah. Q2 itu kuartil tengah atau median, istilah kerennya. Q3 itu kuartil atas. Jangan kebalik-balik ya. Itu suka kebalik-balik. Ya, ingat aja kalau 1 kan lebih bawah gitu ya. Yang 3 kan lebih atas gitu ya. Mengingatnya. Oke, kita lanjut lagi. Next. Ini kita hapus dulu. Nah, coba nih. Latihan. Dita. Oke. Median dari data berkelompok pada tabel di bawah ini adalah berapa?
Ketemu, Pak. 68,63. Ketemu ya? 68 63 yang C. kan 50, berarti dia 8 tambah 4 12. 8 tambah 4 12 26. 26 di sini berarti ada di sini dia 64,5. 64,5 ditambah 5 dikali, nah berapa tuh? Setengah 110. 50 dikurang 8 tambah 4 12. 26. 26 per 35. 20 kurang 2. Berarti 64,5 tambah 5 kali 50 kurang 26. 24. 24 per 7. Ini 24 per 35. 57. 35. Kalau itunya rumusnya kamu dapat 64,5 tambah 5 dalam kurung 50 kurang 26 kurang per 35 enggak? 55 kurang 26 per 35. 55. Soalnya total N-nya ada 110. 110 ya? 8 tambah 4 kan 12. 12
tambah 14, 26. 26. 26 tambah 35, 61. Oh, saya salah di situ. Iya kan? Kayaknya bukan 110 deh, Dit. 100 kayaknya, Dit. Iya, 100. Saya kelebihan 1. 61. Iya. 61 tambah 27, 8. 88. 88 tambah 12, 100, Dit. Itu totalnya. Bukan 110. Makanya ini kalau statistik ini harus detail banget gitu. Ya. Angkanya aja satu aja udah beda semua, udah hancur semua. Salah dikit aja udah sama semua. Jadi 64,5. 60. 24 bagi 7 ya berarti. 24 bagi 7. Nah, ini kalau dia hasilnya di belakang dua angka itu dibulatkan ya. Dibulatkan dua angka di belakang koma. Penghitungannya. Itu. 24 bagi 7. Enam 7,93. Yang A. Enam 67,93 ya. Iya, Pak. Nah, ya jawabannya 67,93 ya, cocok yang A. Ya. Betul, aman lah ya. Aman. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nah, ini modus ya. Modus kalau membacanya dari diagram batang ya. Modus itu juga ada rumusnya yang harus kita ketahui. Ya. Untuk modus tuh rumusnya itu yang tadi ya. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, ini tepi bawah kelas modus yang mana? Tepi bawah kelas modus itu kita cari yang frekuensinya paling tinggi. Yang mana nih? Yang ini kan? Yang 4 sampai 49. Nah, ini kan? Betul ya? Nah, Ya. kita lihat ini kan kelompoknya nih. 45 sampai 49. Berarti yang 45-nya ini kita kurangi nih 0,5 ya kan? Tepi bawah kelas modusnya. Ya. Ini kita kurangin ya. Jadi 45 dikurangin 0,5. Nah, ini jadinya 44,5 ya. Jadi 44,5 ditambah
Panjang kelasnya dari sini 40 ke 45 selisihnya berapa? 5. 5 ya. Berarti 5 dikali. Nah, ini selisih sebelumnya nih. Ini kan tadi kelas modusnya ya. Ini kelas modusnya. Yang ini tadi sebelumnya kan di sini kan ya. 6 kan? Yang ini tadi berapa? 12 ya? 12. Nah, berarti selisih sebelumnya D1-nya adalah 12 dikurangin dengan sebelumnya 6 kan? Berarti 6 ya. Jadi D1 itu Selisih kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. oh, oke. Ya. Selisih frekuensi kelas modus ini kan kelas modus nih yang ini nih. Dengan nilai kelas sebelumnya. Jadi ini 6, kebetulan 6 ya. Jadi jangan ditambahin. Misalnya ini nanti di sininya di kirinya ini ada lagi 4 atau 3, diambil yang 6 ya. 12 kurang 6 aja. Oh. Ya. Oke. Nah, 12 kurang 6 berarti D1-nya 6. Per nah, D1 juga 6 sama 6 tambah D2-nya setelahnya. D2 itu selisih kelas modus dengan nilai setelahnya. Berarti 12 dikurangin. Nah, ini berapa nih setelahnya? Ini 8 ya. Nah, ini. Jadi jangan dijumlahkan ke sini ya. Jadi yang setelahnya aja. Kurangin 8 ya. Berarti sama dengan 4 ya. Berarti 6 tambah 4. Berarti ini sama dengan 44,5 ditambah 5 kali berapa nih? 6/10 ya? 6/10 ini bagi 5, 1. Ini bagi 5, 2. Nah, 6 bagi 2, 3 kan? Nah, 44,5 ditambah 3 itu 47,5. Coba diperhatikan dulu. Nah, ini biasanya dia dalam bentuk kelompok tabel kayak tadi ya. Ini pas lagi soalnya dalam bentuk diagram batang atau histogram seperti ini. Kemudian kita membacanya gimana? Oke. Ya. Oke ya. Udah dicatat? Sudah, Kak. Udah. Berapa tadi? 47,5 ya jawabannya di. Oke. Nah, kalau begini, kalau modusnya begini, modus dari data pada gambar ini berapa? Modus pada data ini. Nah, ini kan ini yang 12, 17 ini, Dit. Ini adalah nilai tengah.
Ini nilai tengah. Jadi bukan kelompoknya dulu ya. Ini bukan kelompoknya. Bukan tepi bawah ya itu. Hah? Bukan apa tuh namanya? Bukan tepi bawah kelas modusnya. Oh. Jadi kita harus Dia tentukan tengah-tengah dulu. kelasnya. Iya, ini tengah-tengah kelas. Oh. Oke. Jadi dia di tengah-tengah nih. Berarti di sini dikira-kirain berapa? Nih. 15 ya? Berapa? 12, 13, 14. Berapa nih? 14 coba deh. 14. Di sini 10. 10 tambah 14 kan 24 kan? 24 bagi 2 kan 12 ya? Betul ya? Gimana, Pak? Ini kan Gimana dapat 15 ya? ini kayak harus kita kira-kira ini nih. Jadi kayak kita coba-coba gitu ya. Ini kan harus kita bikin tabel begini kan? Harus kita bikin tabel begini. Ini harus diterjemahkan ke dalam ini nilainya dulu. Bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini nilainya. Ini XI-nya, nilai tengah. Ini kan? Nah, ini kan habis 12 kira-kirain kan ini bukan 15. 13, 14 gitu kan ya. Supaya ini 13, 14 supaya di sini kan sama. Di sini 10 kan. Di sini 10. Karena 10 tambah 14 kan 24. 24 bagi 2 kan 12 kan. Di tengahnya kan. Nah, ini. Jadi yang ini yang pertamanya ini 10 sampai 14 gitu kan. Nah, yang ini berarti lanjutnya lagi 15 sampai 19. Iya enggak? Gitu. Jadi bikin dulu nilainya gini. Ngerti nggak, Dit? Ngerti. Nah, jadi dikira-kirain aja kalau misalnya ini 15, nggak mungkin ya. Ini 15, berarti di sini 12, 9. 9 ditambah, kalau 15, ya agak janggal ya. Jadi ini kita bikin aja. 15 ke 19. Nah, 15 tambah 19 kan 34. 34 bagi 2 kan 17 kan. Cocok ya? Ya. Nah, kemudian yang ini 20 sampai yang ini 24 ya. 20 tambah 24 kan 44 bagi 2 kan 22, cocok ya? Cocok. Nah, ini kemudian ini 25 sampai 29. 29 gitu kan? Nah, kemudian
Yang ini 30 sampai 34. 64 bagi 2, 32, cocok kan? Cocok. Kemudian 35 sampai berapa nih? Tiga 39 ya. Oke? Oke. Terus yang ini ini kan XI-nya nih. Ini XI-nya berapa nih? Tadi 12, 17, 22, 22, 27, 27, 32, 32, 3, 7. 37. Ini nilai tengahnya, XI-nya. Terus frekuensinya yang ini 3. 7. Ini 7. Ini 14. Ini 16. Ini 8. Ini 3 ya. Nah, terus kita tadi kelas modus gimana rumusnya? Tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas kali D1 per D1 tambah D2. Berarti sama dengan tepi bawah kelas modus yang paling tinggi mana nih? Yang paling banyak maksudnya frekuensinya. Ini ya. Nih. Nah, berarti 25 dikurangi 0,5. 24,5. Tambah panjang kelasnya 5 ya. 5 kali dalam kurung D1-nya 16-nya dikurangin 14. 2 ya. Jadi 2 per D1-nya 2 ditambah D2-nya setelahnya. 16 kurangin 8 berapa? 8. Berarti sama dengan 24,5 tambah 5 kali 2 per 10 ya. Ini coret. Ini bagi 5 1, ini bagi 5 2 ya. Berarti 2 bagi 2 1 kali 5 berarti 25,5. Nah, ini jawabannya. Jawabannya yang A. Jadi biar gampang kita buat sendiri tabelnya. Iya, biar gampang harus buat tabelnya dulu. Oke, catat dulu ya. Oke. Bentar, Bapak minum dulu bentar ya. Oke.
Oke, udah Dita? Aman? Sudah, Pak. Oke. Aman. Ini kita oke ya. Selanjutnya nomor selanjutnya kita menghitung. Oke. Untuk yang di tabel atau untuk yang di diagram udah dapat ya? Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang nilai rataan. Nilai rata-rata itu maksudnya nilai rata-rata ya. Nah, kalau nilai rata-rata itu jadi ini kan ini tepi bawahnya ya. Tepi bawahnya. Jadi harus kita bikin tabelnya itu baru lagi. Gini. Nah, ini tepi bawahnya. Berarti kan kelas sesungguhnya adalah 11 ya. Ini nilai. Kemudian nilai tengah XI. Ini kan berarti 11 sampai 15 ya. Terus ini 16 sampai 20. Kemudian 21 sampai 25. 26 sampai 30. 31 sampai berapa nih? Ini bukan 30 nih ya. Ini salah ketik kali ya. 35. 35 ya. 3. Sampai 35. Ini 35,5 nih harusnya. 36 berarti. 35. Enggak, 35 ya. Oh, oke. Nah, ini XI-nya kita hitung nih. 11 tambah 15 bagi 2. Berapa tuh? 26 bagi 2, 13 ya? 13. 16 tambah 20. 36 bagi 2. 36. Berapa nih? Ini 36, 18 ya? 18. Ini 21, 25, 246, 23 ya? Ya. 23, ini tinggal tambah 5. 28. 33. Ya kan? Ya. Kemudian kita cari lagi frekuensinya. Frekuensi 11 sampai 15 ini berapa? 5 ya?
5. 16 sampai 20, 6. 20 sampai 25, 12. Ya, terus 26 sampai 30, 18 ya. 18. Oke. 26 sampai 30, 28 itu ada berapa? 18 ya? Iya. Terus yang ini yang terakhir 31 sampai 35 ada 9. Oke. Ya. Nah, yang ditanya adalah nilai rataan. Nilai rataan itu berarti nilai rata-rata. Nilai rataan berarti nilai rata-rata, rumusnya rata-rata itu adalah ini dikali ya, ini dikali dulu nih. FI kali XI sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Berarti sama dengan, nah ini kita kali aja dulu nih, 13 kali 5 berapa? 65 ya? Iya. 65. 18 kali 6, 108. 108. 23 kali 12, berapa tuh? 23 kali 12. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. 276 ya? Ya. 18 kali 28. 18 kali 28. 8 kali 8, 8 kali 8, 64. 8 tambah 6, 144. 2 kali 8, 16. 3. 4. 0. 504. 9 kali 3, 3. 27. 297 ya? 297. Ini kita jumlahkan nih. Ini kita jumlahkan. Coba supaya agak lebih cepat, boleh pakai kalkulator ya. Kalau untuk statistik yang berat-berat. Atau boleh langsung sini berapa nih? 8 tambah 5, 13 tambah 6, 13 tambah 6, 19, tambah 4, 23. 23 tambah 7, 30 ya? 30. 3 tambah 6, 9, tambah 7, 16. 16 tambah 9, 25. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 10, 12. 1.250. Berarti 1.250 dibagi. Nah ini jumlahkan FI-nya nih berapa nih FI-nya? Totalnya nih. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 8, 21. Ya, betul ya? 6 tambah 5, 11. 13. 13 tambah 13. 13 tambah 8, 21, 30. 33, 3 tambah 1, 4, tambah 1, 5. Berarti 1.250 dibagi 50. Ini coret nolnya. 125 dibagi 5 berapa? 25.
25 ya. Berarti nilai rata-rata atau rataannya adalah 25. Berarti yang B jawabannya. Oke, Dita, udah? Sudah, Pak. Oke, ini udah aman ya? Cara menghitung rata-rata begitu ya? Aman. Aman. Oke. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, disajikan dalam bentuk histogram. Seperti pada gambar berikut. Rataan. Oke. Rataan. Coba Dita cari deh. Ini berapa? Oke, bentar. Ini sengaja Bapak bikin soal, lalu kamu latihan, soal, saya jelasin latihan gitu ya, biar berhubungan dengan apa yang udah saya ajarkan.
Hasilnya 65, Pak. Ya, hasilnya 65 ya, 65 kilogram ya. Oke, Bapak juga dapat B. Tenang dulu ya. Nah, modus. Kalau yang modusnya ini berapa? Tadi belum kerjain ya, Dita ya, modus. Belum, Pak. Nah, ini coba kerjain. Ya, dapat berapa? Bapak udah dapat? Yang Pak, 51,83. Kok 51,83 ya? Iya. Bapak berapa? Iya, Oh, oke. Nah, kuartil atas, coba, ayo kita kerjain sama-sama. Q3 berarti yang ditanya Q3 ya.
Q3 yang ditanya Q3. Ini kuartil atas, berarti yang ditanya Q3. Ini kita hitung dulu frekuensinya. 10, 18, 28 tambah 12, 30 ya. 16, 10, 18, 10, 6 tambah 4, 10 tambah 8, 18, 28, 28 tambah 12, 40 ya. Iya, Pak. Berarti 3/4 dari 40, 10, 30. 30 itu ya ada di mana nih? 6 tambah 4, 10, 8, 18, 28 di sini. Nah, berarti ini langsung tadi tepi bawah kelas Q3 tambah panjang kelas kali 3/4N kurang frekuensi sebelumnya, jumlah frekuensi sebelumnya per frekuensi yang ketiga, kelas ketiga. Berarti sama dengan ini tepi bawah Q3-nya ini 69,5 ya. 69,5 tambah panjang kelas 5 kali dalam kurung 3/4N. Berarti 30. 30 dikurang 4. 6 tambah 4, 10, 28 ya. 28. Per F3-nya ini 8. Berarti sama dengan 69,5 tambah 5 dikali kurung 30 kurang 28 itu 2/8 seperempat. Berarti 69,5 tambah 5/4 itu 1,25. Berarti 70,75 ya. Jawabannya yang D. Ada yang bertanya? Aman, Pak. Aman ya. Heeh. Oke, baiklah Dita. Ntar kita lanjutkan lagi ya pertemuan selanjutnya. Oke, Pak. Oke, Bapak mau ngajar lagi soalnya. Ya. Oh, online juga, Pak. Hah? Online juga ngajarnya. Iya. Oke, nanti ini Bapak kirim supaya kamu lebih ngerti linknya, recordnya ya. Ya. Sama e-modulnya Pak ya, Pak? Sama e-modulnya ya? PDF. Oke.
Oke, baiklah sebelum kita menyudahi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Itu tempat wisata yang enak di situ apa, Dit? Nggak ada Banyak, ya? Pak. Hah? Di sini ada, kalau dekat rumah saya ada pemandian air panas Sangar. Hangat. Terus kalau ke kota banyak, iya. Wah, enak dong ya. Kan saya, kan saya bukan di kotanya kan, masih naik lagi gitu. Jadi dingin, tapi ada tempat pemandian air panasnya. Makanya betah kamu ya. Ya, Pak. Oke deh. Oke, sampai jumpa ya. Oke, bye. Salam untuk semua keluarga Oke, sana Pak. ya. Oke, bye. Makasih, Pak. Sama-sama.